قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Maka di subuh yang penuh keberkahan ini kita tidak mampu menunaikan satu faridah Allah, salat subuh secara berjamaah, kemudian berdiam diri dalam kondisi berzikir dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majlis ilmu kita bertafaqquh tentang agama kita, apalagi di pagi yang penuh keberkahan ini, jamaah kaum muslimin yang berbahagia, kita sedang bertafaqquh tentang materi yang paling penting untuk hidup kita, yang pernah disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim, fala yazulu qadamu abdi yawmal qiyamah hatta yus'alu an amrayni. Posisi kaki kita besok di hari kiamat belum hilang sehingga Allah sudah mempertanyakan tentang dua hal. Madza ta'budun wa bimadza ajabtumul mursalin. Apa yang kalian sembah dan bagaimana kalian menyahuti panggilan nabi ataupun rasul yang diutus kepada kalian. Madza ta'budun, itu jawabannya asyhadu an la ilaha illallah, iqraran, mengikrarkan syahadah la ilaha illallah, ma'rifatan wa ilman wa amala wal inqiyada. Secara ilmu kita pahami la ilaha illallah, secara amal kita mengamalkan la ilaha illallah, secara kepatuhan kita patuh terhadap la ilaha illallah. Adapun pertanyaan wa bimadza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menyahuti panggilan para rasul, kita menjawabnya dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, iqraran, imanan, wal inqiyada. Secara keimanan kita ikrarkan dengan lisan, diikuti dengan anggota badan, dan diikuti dengan ketaatan. Itu dua pertanyaan besok di hari kiamat yang posisi telapak kaki kita itu belum hilang, belum beranjak, kecuali dua pertanyaan itu sudah ditanyakan. Kalau kita menyimak rakaat pertama tadi dengan imam, dengan bacaan yang mendayu luar biasa tadi, kita menyimak bagaimana pentingnya asas ketauhidan ini. Dan ini jadi materi inti. Kalau tadi saya menyimak ayatnya, itu seolah-olah konsep parenting ataupun konsep mendidik anak saleh dari semenjak mula sampai tahap evaluasi akhir. Didikannya satu, didikan tauhid. Jadi proyek mendidik anak saleh dalam ayat yang imam bacakan tadi menjelaskan itu bukan proyek sederhana dan bisa kita selesaikan dalam waktu yang cepat. Ketika kita ditanyakan berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk mendidik anak saleh, itu bukan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Nabi Ibrahim tadi di ayat yang dibacakan imam membuktikan untuk mendidik sosok seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu butuh waktu lebih dari 4.000 tahun. Karena doa itu dibacakan oleh Jibril, ya Allah utuslah kepada mereka rasulan, seorang rasul. Dan rasul dengan bangganya dalam hadis yang sahih mengatakan wa ana da'watu abi Ibrahim, dan aku ini doa dari bapakku Ibrahim. Tinggal kita saja, Bapak Ibu para hadirin hadirat yang berbahagia, apa doa yang kita berikan untuk keturunan kita dan untuk anak kita. Jadikan anak anda besok bangga, suatu saat akan mengatakan saya seperti ini karena doa dari bapakku si fulan, bukan justru doa keburukan. Sampai ke tahap akhir, am kuntum syuhada, tadi ayat yang dibacakan oleh imam, apa kalian tidak menyaksikan ketika Ya'qub itu didatangi ajalnya? Evaluasi terakhir tetap evaluasi tauhid.
Madza ta'buduna min ba'di? Apa yang kalian sembah setelahku? Evaluasi tauhid lagi. Evaluasi tauhid, narasi tauhid itu harus jadi evaluasi dan narasi abadi di rumah tangga kita. Itu pentingnya tauhid jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan kajian yang lalu kita mendapatkan kalimat la ilaha illallah itu bukan cuma sebatas ucapan yang kita ikrarkan, harus diikuti dengan syarat-syarat. Kalau tidak, la ilaha illallah itu tidak berfungsi. Alaysa huwa miftahu dukhulil jannah? Ditanyakan kepada Wahab ibnu Munabbih, bukankah itu kunci masuk syurga? La ilaha illallah. Man qala biha dakhalal jannah? Siapa yang mengucapkannya masuk syurga? Naam, betul kata beliau. Tapi setiap kunci itu ada geriginya, ada giginya, laha asnanuha, dan giginya itu syaratnya. Syarat yang sudah kita simpulkan ataupun disimpulkan oleh para ulama dalam dua bait syair yang selalu saya ulangi dan sepatutnya sudah terhafalkan. Al-ilmu, harus punya ilmu, pengetahuan tentang la ilaha illallah itu. Penetapan apa di situ, penafian apa di situ, kita harus punya ilmu. Wal yaqinu, kemudian kita meyakini secara totalitas, yakin dengan la ilaha illallah kita. Seperti yakinnya As-Siddiq dalam pertemuan yang lalu kita sebutkan. Seperti yakinnya Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menjumpai sedikit pun keraguan ketika berhadapan dengan firman Allah dan sabdanya baginda Rasul. Rasul mengatakan, semua orang yang aku ajak masuk Islam semuanya minta waktu untuk berfikir. Termasuk Utsman ibnu Affan. Minta waktu dulu, tunggu dulu, saya pelajari dulu. Layak mereka mengatakan itu, normal seharusnya. Karena ini dakwah baru, ajakan baru, seruan baru, tidak serta-merta masuk, tapi mereka minta waktu untuk berfikir. Kata baginda Rasul, kecuali As-Siddiq, untuk terangnya cahaya Islam ini tidak butuh waktu bagi beliau untuk berfikir. Jelas sekali. Cahayanya seperti matahari yang terang di waktu duha. Untuk apa kita ragukan? Langsung beliau menerima aja. Al-yakin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita masuk untuk syarat selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-22 dan 23. Syarat al-inqiyadu wal qabul, menerima dan mematuhi. Itu saya gabungkan dua syarat ini karena ini dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Menerima dan mematuhi. Siapa yang harus lebih pertama? Kalau versi Syekh Hafidh Al-Hakami dalam kitab kita ini, pertanyaan 22 beliau mulai dengan al-inqiyad, mematuhi. Menerima dulu atau mematuhi langsung. Versi banyak para ulama yang lain, al-qabul dulu, qabul dulu, terima dulu. Ya, ini kita gabungkan saja karena qabul, menerima dan mematuhi itu dua konsekuensi yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini syarat la ilaha illallah. Jadi sami'na wa ata'na itu syarat la ilaha illallah. Syarat sahnya la ilaha illallah. Kalau anda tidak sami'na wa ata'na, ataupun seperti ahlul kitab sebelumnya mengatakan sami'na wa asayna, kami dengar kami maksiati, nah itu enggak masuk syarat la ilaha illallah. Dalam kategori tertentu dia itu tidak sah untuk dinyatakan sebagai mukmin ataupun muslim. Ini syarat mutlak, sami'na wa ata'na. Marah baginda Rasul suatu ketika turun khawatim surat Al-Baqarah, penghujung surat Baqarah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, Allah yang memiliki segalanya di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan dalam hati kalian,
Allah hisab. Ayat ini ketika turun gempar Madinah. Para sahabat baginda Rasul merasa tidak kuat. Coba kalau Allah hisab yang ada di hati kita, celaka kita. Kita nggak kuat itu. Jangan pernah terbesit keburukan di hati, nggak mungkin. Susah sekali. Hampir bisa kita pastikan kita semua akan celaka. Karena hati kita bekerja melakukan berbagai macam keburukan. Ketika turun ayat ini mengatakan apa yang kalian nampakkan, apa yang kalian sembunyikan di sini semuanya dihisab. Datang para sahabat baginda Rasul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laqad umirna bima nutik, kita diperintahkan dan kami mentaatinya karena kami sanggup melakukannya. Kami diperintahkan salat kami lakukan, puasa kami lakukan, zakat kami lakukan, kami sanggup melakukannya. Tapi ketika turun ayat yang tadi pagi itu, kami tidak sanggup melakukannya. Masa pikiran hati saja kita dihisab? Pikiran hati itu dihisab. Baginda Rasul marahnya bukan karena mereka tidak sanggup. Marahnya kenapa mereka tidak sami'na wa ata'na. Masalah tidak sanggup itu masalah kedua. Terima saja dulu. Antum misla ahlul kitabin qablakum, apa kalian seperti ahlu kitab sebelum kalian, Yahudi Nasrani? Kalau datang perintah sami'na wa asaina, kami dengar kami maksiati. Jangan seperti itu kata baginda Rasul. Ghufranak, minta ampun kepada Allah. Mereka semuanya minta ampun. Kemudian turun ayat, Allah mansuhkan. Enggak lagi berlaku ayat seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kecuali sesuatu yang kita sanggup. Baca doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, jangan bebankan kepada kami apa yang kami tidak sanggup. Baru datang ayat selanjutnya, khawatim, penutupan dari surat Al-Baqarah. Yang demikian itu sudah tidak berlaku lagi. Alhamdulillah. Tapi masalahnya mereka itu bukan sami'na wa ata'na. Rasul langsung menegur. Mereka langsung bertobat. Ketika itu langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Baru turun Allah meringankan. Sami'na wa ata'na itu syarat. Syarat. Dan ini pembahasan kita. Al-qabul. Apapun yang datang dari Allah, dari Rasulullah. Tapi kalau dari Rasulullah dengan syarat itu sahih dari Rasulullah. Sami'na, kami dengar. Qabul, kami terima. Al-inqiyad, kami patuhi. Masalah tidak sanggup melakukan, itu masalah kedua. Ini syaratnya dulu. Kita sudah melakukan. Kalau tidak sanggup melakukan ataupun tidak sempurna dalam melakukan, itu kedua, bukan syarat yang kita bicarakan di dalam syarat la ilaha illallah ini. Ini harus kita pahami, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Hafidh Al-Hakami di pertanyaan ke-22 ini beliau bertanya, madalilu, apa dalil? Jadi agama kita agama berdalil, akidah kita akidah berdalil, syariah kita syariah berdalil. Tidak ada sedikit pun dari Islam ini kecuali berdalil. Berbukti. Dalil itu bukti, ada bukti. Kalau syariah buktinya tentunya kalamullah, kalamur Rasul. Berbukti. Mad dalil ishtirati al-inqiyadi minal kitabi wa sunnati. Apa dalil kalau la ilaha illallah itu mensyaratkan kepatuhan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Al-jawab, qala Allah Ta'ala, jawabannya firman Allah. Nampak ayatnya? Nampak ya?
wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa man di situ man syarat. Nah, maka di sini jelas sekali ayat ini sudah cukup sebenarnya menggambarkan kalau ketaatan itu syarat la ilaha illallah. Karena man yang digunakan dalam ayat ini itu man syarat. Ada tu syartin, ada tu syart. Jadi huruf yang menunjukkan syarat. Kalau contoh sederhananya, kalau engkau melakukan ini, maka aku berikan itu. Artinya kalau engkau tidak melakukan, aku tidak berikan. Itu syarat. Harus engkau lakukan, baru aku berikan. Dalam mensyarat di sini Allah mengatakan wa may yuslim wajhahu ila Allah. Dan siapa yang mengislamkan, berserah diri, yuslim, menyerahkan dirinya, merahkan wajahnya kepada Allah, mematuhi maksudnya. Maka syarat ini syarat terpenting dari semua syarat. Dua syarat ini, al-qabul wal-inqiyad, itu dua syarat paling penting. Dan itu makna dari agama. Dana yadinu, din itu artinya khudu, patuh. Islam itu artinya istislam, patuh juga. Khudu, patuh. Ibadah itu juga artinya al-khudu wa tadallul. Patuh juga. Coba anda bayangkan, ibadah artinya patuh, Islam artinya patuh, din, agama juga artinya patuh. Qabul dan inqiyad itu dua syarat paling penting. Dua syarat paling penting. Dalam ayat ini Allah syaratkan wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah wa huwa muhsinun, dan dia dalam kondisi ihsan, melakukan kebajikan, faqat, maka jawaban syaratnya dia sudah istamsaka bil urwatil wuthqa, dia sudah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat ini ditafsirkan oleh baginda Rasul la ilaha illallah. Artinya kalau anda menyerahkan diri anda untuk Allah, itu baru anda dikategorikan berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Mafhum mukhalafahnya, arti sebaliknya, kalau anda tidak menyerahkan, tidak patuh kepada Allah, kepada la ilaha illallah, anda tidak dikategorikan berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, ikatan yang kuat dengan la ilaha illallah di sini. Ini syarat. Dalam ayat ini mengatakan kalau kita berpegang teguh dengan la ilaha illallah, syaratnya harus mematuhinya. Kalau tidak mematuhinya, artinya kategori kita itu bukan orang yang berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Harus mematuhi. Dalam hadis yang lain, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, cuma hadisnya ini hadis lemah, dhaif. Bahkan Imam Ibn Rajab mengatakan hadis ini sangat sulit untuk disahihkan karena derajat lemahnya itu sangat lemah. Hadis mutadawil artinya masyhur, sering disebutkan, tapi hadisnya sangat lemah. Walaupun lemah secara sanad, tapi secara makna hadis ini sahih, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan banyak hadis-hadis yang lain. La yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman, hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sehingga hawa nafsunya, keinginannya itu semuanya mengikuti apa yang aku datang dengannya, mengikuti wahyu. Keinginan kalian, hawa kalian itu harus mengikuti wahyu, kalian baru dikategorikan beriman. Ya, kita sebenarnya tidak butuh hadis ini karena hadis ini lemah, dan kita punya banyak sekali petunjuk-petunjuk dari baginda Rasul akan pentingnya al-inqiyad, pentingnya mematuhi. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah
aku. Itu syarat juga, in kuntum. Syarat kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Inqiyad itu syarat penting, bahkan syarat terpenting dari syarat-syarat yang lain. Mentaati, ta'ah. Kita terima, kita patuhi. Itu syarat mutlak. Dan itu syarat la ilaha illallah. Kita terima, kita patuhi, dan kita jalankan semuanya. Itu bukan syarat mutlak. Itu di antara kita tidak sanggup, kita kurang, tidak bisa menyempurnakan, dan itu tidak bermasalah. Itu tidak harus kita bedakan ini. Dua kasus yang berbeda. Ada orang ketika kita menyebutkan hukum Allah, dia terima, sami'na wa ata'na, tapi rupanya hawa nafsunya lebih kencang, akhirnya dia selisih. Itu maksiat dan tidak menggugurkan la ilaha illallah. Ada orang di luar ketika kita katakan ini riba, dia langsung mengatakan saya tidak sanggup meninggalkan riba. Dia menerima itu hukum Allah, dia mematuhi itu sebagai hukum Allah, tapi pelaksanaannya tidak sanggup dia melakukannya. Ini jatuh ke dalam maksiat. Kalau derajatnya lebih tinggi, jatuh ke dalam kefasikan, tapi tidak jatuh ke dalam kekufuran, tidak membatalkan la ilaha illallah. Kecuali ketika kita katakan ini riba, dia langsung meyakini, oh tidak betul, saya tidak menerima itu. Istikbaran, dengan kesombongannya dia menolak kebenaran, ini jatuh kepada pembatal la ilaha illallah. Ini dua konteks yang berbeda yang harus betul-betul kita pahami. Ada sahabat baginda Rasul namanya Abdullah, hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Abdullah ini mudmin li syurbil khamar, orang yang sangat gemar minum minuman keras. Sahabat Rasul gemar minum minuman keras, dirajam lagi, minum lagi, dirajam lagi, minum lagi. Saking seringnya dirajam, ada sahabat yang lain yang mengatakan la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Marah baginda Rasul. Fa innahu yuhibbullah wa rasul. Dia itu orang yang mencintai Allah dan Rasul, tapi suka minuman keras. Bisa, demikian bisa dalam syariah. Dia mencintai Allah dan Rasul. Sami'na wa ata'na, bagi dia itu tidak berubah. Cuma masalahnya kadang-kala hawa nafsunya itu mengalahkan sami'na wa ata'na dalam aplikasi. Tidak ada masalah. Artinya dia jatuh ke dalam maksiat. Bertobat lagi, bermaksiat lagi, bertobat lagi, bermaksiat lagi. Itu hal yang lumrah. Tapi tidak menjadi pembatal Islam. Ada orang di luar yang minum minuman keras, menghalalkan minuman keras, istikbaran, walaupun dikatakan minuman keras itu haram, dia menolak karena kesombongannya. Itu masuk ke dalam pembatal Islam. Dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, ada seorang wanita, kana fi man kana qablakum, sebelum kalian, disebutkan dalam riwayat yang lain, min Bani Israel, dari Bani Israel. Wanita ini pelacur, al-baghiyah, pelacur. Tiba-tiba ketika pulang setelah pelacurannya, dia melihat, hadis masyhur, dia melihat seekor anjing yang kehausan. Dia ambil terompahnya, dia turun ke tempat air, dia ambil air, dia berikan minum. Allah ampunkan. Yang jadi pertanyaan, dia sudah bertobat belum dari pelacurannya? Belum bertobat. Kalau dia sudah bertobat, artinya diampunkan dosanya karena tobatnya, bukan karena dia memberikan minum anjing itu. Dia belum bertobat. Kenapa bisa masuk surga? Padahal dia belum bertobat. Ini tidak ada masalah. Dia itu sami'na wa ata'na. Cuma masalahnya lacur itu ataupun pelacuran itu mengalahkan sami'na wa ata'na aja, bukan menghalalkan, bukan menolak kebenaran wahyu, tapi hawa nafsunya itu yang mengalahkannya. Nah, itu lumrah terjadi.
Beda dengan orang munafikin. Orang-orang munafik, orang munafik itu enggak ada sami'na wa ata'na. Aplikasinya dilakukan, salat, zakat, seperti kaum muslimin melakukan, mereka melakukan. Cuma masalahnya dalam hati mereka itu tidak ada sami'na wa ata'na, batal Islamnya. Ini harus kita bedakan kasusnya. Sama hari ini kalau anda pulang ke rumah menceritakan tentang poligami kepada istri anda, kemudian ditolak oleh saya tidak menerima poligami, bukan artinya istri kita sudah kafir karena dia menolak syariah poligami. Dia menolak memang karena dia tidak sanggup dengan syariah itu. Itu maksiat. Itu maksiat. Tapi tidak menjadikan itu sebagai pembatal keislaman. Ini yang pertama kali, yang paling penting, syaratnya sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Apapun yang datang dari Allah, sami'na wa ata'na. Datang dari baginda Rasul, klarifikasi dulu kalau ini betul-betul, harus kita validasi dulu. Itu betul dari baginda Rasul. Kalau betul dari baginda Rasul sahih, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na dulu. Kalau nanti tidak sanggup kita lakukan, kita kembalikan kepada Allah, bertobat lagi. Dalam hadis Imam Muslim, ada hamba yang sangat digemari, disukai oleh Allah. Dia berbuat maksiat, taubat lagi, berbuat maksiat, taubat lagi, berbuat maksiat, taubat lagi, berbuat maksiat, taubat lagi. Allah tidak bosan sehingga kalian bosan. Berbuat maksiat, taubat lagi, hingga akhirnya Allah mengatakan apa? If'al masyid faqad ghafartu laka. Kalau kondisimu seperti itu, maka lakukan sesuka hatimu, aku sudah mengampunkan semuanya. Kalau kondisimu seperti itu, berbuat maksiat taubat, berbuat maksiat taubat, berbuat maksiat taubat. Itu amal hati. Kita melakukan maksiat, semua kita melakukan. Ketika kita melakukan maksiat, ada amal hati yang menolak. Rasa penyesalan, kenapa saya melakukan? Penolakan itu menunjukkan kita sami'na wa ata'na. Cuma masalahnya nafsu kita mengalahkan kita. Buat maksiat, nyesal lagi. Nanti ulang lagi, tidak ada masalah. Nyesal lagi, taubat lagi, istighfar lagi. Nanti ulang lagi, taubat lagi, istighfar lagi. Amal hatinya dipastikan harus tetap bekerja. Jangan sampai amal hatinya itu merasa nyaman. Oh, sudah nyaman, seperti tidak ada masalah, tidak ada apa. Ini yang bahaya. Itu bisa dikhawatirkan nanti hati kita justru sudah tidak menerima lagi sami'na wa ata'nanya, tapi justru sudah sami'na wa asaina. Harus dipastikan itu sami'na wa ata'na. Baca kisah-kisah para sahabat, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana mereka dalam mentaati baginda Rasul. Contoh teladan yang luar biasa. Mereka melihat Rasul mengenakan cincin emas, besok semuanya mengenakan cincin emas. Melihat di hari selanjutnya, rupanya cincin emas baginda Rasul itu beliau kenakan dengan mata cincinnya beliau masukkan ke dalam jari, ke dalam tangan. Besoknya semua para sahabat demikian. Naik ke mimbar, baginda Rasul mengatakan, ini sudah Allah haramkan. Dilempar sama baginda Rasul, semuanya lempar. Gak bertanya lagi, ini 2 mayam, ini 1 mayam, ini setengah mayam, ini sekian, lempar semuanya. Ada yang gak tahu rupanya, ada satu sahabat muda tidak tahu kalau itu sudah diharamkan. Dia masih mengenakan. Fana'ahu Nabi mencopot dari jarinya, melempar. Aya'amid ahadukum ila jamratin ila nar fayadha'una fi yadihi. Apa kalian sengaja mengambil jamrah minan nar, bara api dari neraka, kemudian meletakkan di tangan kalian? Dilempar sama baginda Rasul. Baru tahu dia, ini haram. Pergi Rasulullah, sahabatnya mengatakan, ambil saja, jual. Oh enggak, saya ambil itu yang sudah dilempar oleh baginda Rasul. Rasul sudah melempar, kenapa saya ambil lagi? Tidak, saya emas itu, emas dilempar, tinggalkan.
Turun ayat hijab, Aisyah mengatakan turun perintah hijab pada Nisa'il Ansar, rahimallah Nisa'il Ansar, semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. Apapun kain yang ada di rumah dijadikan hijab. Gorden-gorden di rumah langsung jadi hijab. Tidak minta waktu untuk menunggu. Kita beli kain dulu wahai baginda Rasul, kita jahit dulu, kita ini dulu, kita itu. Sami'na wa ata'na. Jadi mereka inqiyatnya, kepatuhan mereka untuk baginda Rasul bukan lagi kepatuhan yang syarat la ilaha illallah, tapi sudah kepatuhan sempurna. Mereka tidak peduli ini dasar kepatuhan, ini kepatuhan sempurna. Yang penting dari baginda Rasul patuhi. Coba kita lihat nususnya juga demikian. Abdullah ibnu Umar, hadis Imam Bukhari, suatu ketika membacakan, punya kajian khusus dengan anak-anaknya, membacakan hadis baginda Rasul, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kalian halangi hamba-hamba Allah yang wanita, artinya istri-istri kita, anak perempuan kita, dari rumah-rumah Allah. Kalau mereka minta izin pergi ke masjid, izinkan, tidak boleh kalian menghalanginya. Rupanya ada anaknya Abdullah ibnu Umar yang bernama Bilal ibni Abdullah ibnu Umar, mendengar wanita istrinya itu pergi ke masjid sendiri, muncul rasa ghirah, cemburu di hatinya. Cemburunya itu level tinggi. Wallah la amna'ahunna, demi Allah pasti aku larang, tidak akan kubiarkan istriku berjalan sendiri ke masjid dilihat oleh laki-laki ini. Marah Ibnu Umar luar biasa. Beliau bersumpah demi Allah, la ukallimuka abadan maziltu hayya, seumur hidupku tidak akan pernah aku ajak kamu bicara lagi. Enggak aku ajak bicara lagi. Kalau aku sabdakan hadis baginda Rasul, kemudian engkau mengatakan wallah, pasti aku selisihi hadis itu. Kamu tidak aku ajak bicara lagi. Dalam riwayat disebutkan sampai akhirnya Ibnu Umar itu diyakinkan oleh para sahabat yang lain. Karena tadi dia cemburu, bukan menolak. Karena masalah cemburu, ghirah terhadap istrinya, beda dengan kita, ghirah itu sudah hilang itu. Mau pergi kemana, bahkan dengan gampangnya kita pergi aja sendiri. Cok kunci-kunci motor jaju. Yang betrip baju. Ya, kita ghirah itu sudah hilang. Bagi Ibnu Umar ghirah itu sangat, bagi Bilal Ibnu Umar itu ghirah itu sangat penting. Saking pentingnya bahkan ingin menyelisihi sabda baginda Rasul. Wallah tidak akan aku biarkan. Itu bukan pembatal Islam, bukan menolak. Karena memang hawanya, nafsunya itu yang tidak sanggup melakukan. Seperti itu mereka menggambarkan kepada kita bagaimana kepatuhan mereka terhadap baginda Rasul. Patuh sekali. Patuh sekali. Datang dari baginda Rasul langsung diterima itu. Ada bisa bayangkan kalau hadis panjang Imam Bukhari itu, ketika pembagian ghanimah, harta rampasan perang dari perang Hunain. Coba nanti baca di sejarah berapa banyak harta rampasan perangnya. 24.000 unta, 40.000 kambing, Uqiyah zahab itu sampai 1,5 ton perak. Harta luar biasa banyak. Yang baru masuk Islam, orang-orang Quraisy setelah penaklukan Mekah baru masuk Islam, Rasul bagi satu mereka itu bisa dapat 100 unta. Ada yang dapat 1.000 unta. Dah 1.000 unta pergi, 1.000 unta pergi, 500 unta pergi, 1.000 kambing pergi, ambil perak sesuka kamu, pergi. Ansar, sahabat Ansar, ini sahabat-sahabat baginda Rasul yang Ansar dari Madinah, 1 perak pun tidak dapat. Enggak dapat apa-apa mereka. Yang lain berangkat 1.000 unta Abu Sufyan, 1.000 unta bawa pulang ke Mekah. Yang baru-baru masuk Islam. Rasul menyebutkan alasannya supaya mereka tidak berfikir dengan Islam kita akan miskin itu. Mereka kokoh dengan Islam. Banyak yang masuk Islam karena dunia, tapi ketika dia sudah masuk Islam,
Rupanya Islam itu menjadikan cinta dia terhadap dunia itu hilang dengan kecintaan terhadap akhirat. Rasul menggalakkan mereka itu ketika masuk Islam dengan dunia, kasih 1.500 ekor perak seberat yang biasa mereka bawa pulang. Ansar ini, orang Ansar enggak dapat apa-apa. Duduk mereka lihat-lihat aja, kami enggak dapat apa. Mereka mengatakan pedang kami masih berdarah. Mereka yang berperang di saf pertama. Itu yang tadi yang dapat banyak, itu orang-orang saf belakang itu. Kami yang berperang di saf masih berdarah, enggak dapat apa-apa. Rupanya mereka mengambil hati kejadian itu. Alamiah, fitrah. Anda bisa bayangkan kita juga mungkin akan lebih parah lagi. Tapi mereka menerima, sami'na wa ata'nanya ada. Itu pembagian Rasul. Ada orang yang tidak menerima, Dzul Khuwaisirah itu asal muasal dari bibitnya itu akan lahir orang-orang Khawarij, kata baginda Rasul. Dzul Khuwaisirah, dia datang langsung kepada baginda Rasul, fa innaka lam ta'dil, engkau itu tidak bisa berbuat adil. Ini enggak ada sami'na wa ata'na. Umar mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqahu, biarkan aku memotong lehernya. Jangan orang katakan Muhammad itu membunuh sahabatnya. Rasul mengatakan dari bibitnya ini nanti akan lahir orang-orang yang bacakan Al-Quran, tapi Al-Quran itu cuma lewat dari mulutnya, tidak sedikit pun masuk ke hatinya. Sami'na wa ta'na tidak ada. Itu cikal bakal Khawarij. Orang Ansar sami'na wa ta'na, tapi ambil hati, pasti ambil hati kejadian seperti itu. Sa'ad ibn Ubadah datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kaumku mau berbicara denganmu. Rupanya Rasul mengatakan, kumpulkan mereka di sana, aku akan mendatangi mereka. Masuk orang lain ditolak, jangan, saya mau bicara dengan orang Ansar saja. Datang, aku mendengar ada isu seperti ini, kalian tidak menerima pembagianku. Naam ya Rasulullah, kami tidak bisa menerimanya. Kita perang bersama, pedang kami masih meneteskan darah musuh-musuh kita yang sudah kita perangi. Tapi kenapa kami tidak dapat apa-apa? Rasul mengatakan, bukankah kalian sudah dapat segalanya dengan kehadiranku di tengah kalian? Aku dapati kalian sesat, akhirnya kalian dapat petunjuk. Aku dapati kalian miskin, dengan kehadiranku kalian jadi kaya. Aku dapati dulu kalian suka bermusuhan, berperang sesama kalian, dengan kehadiranku kalian akhirnya bersatu. Bukankah itu semua dengan kehadiranku? Mereka tertunduk lesu mengatakan, walillahil aman wa afdal. Nikmat Allah tidak bisa kami balaskan. Karunia Allah dan nikmatnya baginda Rasul tidak bisa kami balaskan. Tertunduk lesu. Rasul mengatakan, kenapa kalian tidak menjawab? Kenapa kalian tidak menjawabku? Ya Rasulullah, apa yang bisa kami jawab? Rasul mengatakan, bukankah engkau mendatangi kami dalam kondisi didustai? Kami beriman kepadamu. Bukankah ketika engkau datang kepada kami tidak ada yang mau membantumu? Kami siap membantumu. Kami berikan pelukan hangat kepadamu. Kenapa kalian tidak menjawab itu? Mereka tertunduk lesu, tidak berani untuk menjawab itu. Kalau kalian menjawab itu, kalian betul. Jawaban kalian betul. Memang seperti itu kondisi saya ketika saya mendatangi kalian. Rasul mengatakan, wallah, demi Allah, tidakkah kalian meridai mereka pergi dengan kambing, tapi kalian pergi dengan Rasulullah? Biar mereka 1.000 ekor unta pulang ke Mekah, tapi saya, kemanapun kalian pergi, saya ikuti kalian. Lau salakal ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Kalau Ansar masuk satu lembah, aku ikut bersama mereka. Kalau Ansar pergi ke sana, aku pergi ke sana. Kalian tidak meridai itu? Mereka tertunduk menangis, mereka menangis. Radina, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau bukan karena hijrah, aku ini orang Ansar, kata baginda Rasul. Tapi hijrah lebih utama dibandingkan Ansar. Kalau bukan hijrah, aku orang Ansar. Ini beda kasus sebalik. Kalau yang Dzul Khuwaisirah itu enggak ada sami'na wa ata'na. Tapi kalau Ansar ada sami'na wa ata'na, tapi nafsunya mengatakan, jangan ini. Kenapa masa enggak dapat apa-apa, kita udah capek berperang. Akhirnya baginda Rasul mampu meyakinkan mereka untuk mengalahkan nafsu mereka itu.
Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanamkan pada diri kita sami'na wa ata'na. Mendengar langsung menerima. Tapi ini syarat ini mutalazim. Dia syarat ini ada keterikatannya. Syarat pertama al-ilmu, syarat kedua yakin, syarat ketiga al-qabul wal inqiyad. Itu ada keterikatannya. Banyak ilmu membuat kita makin besar keyakinan. Makin besar keyakinan membuat kita makin besar penerimaan. Makin besar penerimaan membuat kita makin besar kepatuhan. Kita langsung mematuhinya. Tapi kalau ilmu tauhidnya sedikit, ilmu agamanya sedikit, yakinnya sedikit, tentunya penerimaan ataupun kabulnya itu juga sedikit. Kepatuhannya juga sedikit. Maka ilmu itu digenjot terus, dikuatkan, dimaksimalkan, supaya nanti lahir keyakinan yang maksimal. Kalau sudah lahir keyakinan yang maksimal, nanti akan lahir penerimaan dan kepatuhan yang maksimal. Ada punya ilmu, yakin ini kebenarannya, tidak meragukan kebenarannya. Terima. Kalau masalah akidah gampang itu, Anda terima dan Anda yakini sedemikian rupa. Kalau masalah ibadah, Anda terima, Anda amalkan sesuai dengan kesanggupan. Kalau tentang yang Allah haramkan, al-manhiyat yang Allah larang, itu gampang, tidak butuh kemampuan untuk meninggalkan maksiat. Tinggalkan saja. Azam meninggalkan, tinggalkan. Karena meninggalkan itu enggak butuh qudrah, tidak butuh mampu. Melakukan yang butuh mampu, aku harus mampu dulu baru bisa aku lakukan. Tapi kalau untuk meninggalkan, ya tinggalkan saja. Tinggalkan saja. Enggak ada kaitannya dengan kemampuan, tinggalkan. Tapi kalau ketaatan yang sifatnya melakukan, itu harus berkaitan dengan kemampuan. Sami'na wa ata'na. Masalah nanti tidak sanggup, itu masalah lain. Tapi pertama tetap kita udah sami'na wa ata'na. Ini Rasul katakan sami'na wa ata'na. Kenapa kamu tidak melakukan? Belum sanggup. Nah, ini masalah lain. Itu babnya maksiat. Abuna Adam, ayahanda kita Adam alaihissalam juga melakukan maksiat. Fa'asa rabbahu faghawa. Adam memaksiati Tuhannya, kemudian dia tersesat. Bertobat lagi. Maksiat itu lumrah bagi kita. Yang tidak lumrah itu berdiam diri dalam maksiat, berkelanjutan dalam maksiat tanpa mencari pintu keampunannya Allah. Al-inqiyad ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan dari kajian pagi ini. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilakan jemaah. Artinya kita sudah mengambil 3 syarat dari la ilaha illallah, dari semua 8 syarat atau 7 syarat: ilmu, yakin, kemudian qabul. Al-inqiyad, kalau versi kitab kita di sini, al-inqiyad, patuhi. Ada yang patut kita diskusikan? Atau kita cukupkan? Ya, kalau nggak ada yang bertanya, kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.